Dia itu seorang gembala, seorang pahlawan, seorang raja, dan ya, seorang manusia yang sangat tidak sempurna. Kali ini kita bakal bedah kepemimpinan Raja Daud, tapi bukan cuma sebagai cerita kuno, melainkan sebagai sebuah studi kasus yang jujur aja relevansinya untuk zaman sekarang itu mengejutkan. Jadi pertanyaannya simpel. Emangnya apa sih yang bisa kita pelajari soal kepemimpinan dari seorang raja yang hidup ribuan tahun lalu? Jawabannya mungkin lebih dalam dan lebih relevan dari yang kita bayangkan. Yuk kita mulai aja. Setiap pemimpin besar itu pasti punya satu momen. Momen yang mendefinisikan siapa mereka. Nah, bagi Daud, momen itu datang jauh sebelum dia jadi pemimpin. Yaitu saat dia harus berhadapan dengan raksasa pertamanya. Coba bayangin panggungnya. Di satu sudut ada Goliat, juara dari Filistin, tingginya hampir 3 meter. Bersenjata lengkap dari kepala sampai kaki dan kerjaannya ngejek Tuhan Israel. Terus, di sudut lain ada Daud. Cuma seorang gembala muda, anak bungsu, yang senjatanya ya cuma ketapel dan beberapa batu. Kalau dilihat di atas kertas, ini pertarungan yang mustahil kan? Tapi jangan salah sangka, keberanian Daud ini bukan nekat buta. Ini adalah keyakinan yang lahir dari pengalaman. Dia bilang, Tuhan yang udah nyelamatin aku dari singa dan beruang, dia juga yang bakal nyelamatin aku dari orang Filistin ini. Jadi kemenangan-kemenangan kecil di masa lalu itu jadi bahan bakar buat dia menghadapi tantangan raksasa di depannya. Dan disinilah ceritanya jadi relevan banget buat kita semua. Raksasa yang kita hadapi sekarang kan jarang banget wujudnya prajurit setinggi 3 meter. Raksasa kita itu bisa jadi rasa takut, keraguan diri, masalah keuangan, atau tantangan apapun yang kelihatannya mustahil untuk diatasi. Pertarungan pertama Daud ini ngajarin kita soal gimana cara kita menghadapi raksasa kita sendiri. Menang lawan Goliat itu baru babak pertama. Ujian kepemimpinan Daud yang sesungguhnya itu justru terjadi bukan di tengah sorak-sorai kemenangan, tapi di masa-masa krisis yang sepi, jauh sebelum mahkota ada di kepalanya. Ironis banget kan? Setelah kemenangan fenomenal itu, nasib Daud justru berbalik 180 derajat. Raja Saul yang harusnya seneng malah jadi cemburu berat sama popularitas Daud dan mulai memburunya. Pahlawan Israel yang dielu-elukan sekarang jadi buronan negara. Dan di titik terendahnya inilah kita melihat inti kepemimpinan Daud yang sebenarnya. Dia nggak cuma memimpin para pahlawan, dia justru menciptakan mereka dari orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Waktu sembunyi di Gua Adulam, yang datang ke dia tuh siapa? Orang-orang yang lagi susah, terlilit utang, yang nggak puas sama keadaan. Tapi Daud, dia nggak mengeluh. Dia malah jadi komandan mereka, mengubah sekelompok orang terbuang ini jadi pasukan yang luar biasa setia. Sambil tetap mikirin keluarganya, mastiin orang tuanya aman. Nah, inilah kepemimpinan di saat krisis. Oke, setelah ditempa habis-habisan di masa krisis, Daud akhirnya naik takhta. Sekarang, kita bisa lihat gimana semua pengalaman itu membentuk prinsip-prinsip yang jadi fondasi pemerintahannya sebagai seorang raja. Di sini ada kontras yang menarik banget. Coba kita lihat. Manusia itu cenderung milih pemimpin kayak Saul berdasarkan apa yang kelihatan dari luar. Tinggi, gagah, penampilannya meyakinkan. Tapi Tuhan milih Daud karena hatinya. Padahal dia anak paling kecil yang bahkan sering dilupakan sama keluarganya sendiri. Ini pengingat yang kuat banget. Kalau kepemimpinan sejati itu datangnya dari karakter di dalam, bukan dari citra di luar. Biar gampang, kita coba pakai alat analisis modern ya. Analisis SWOT. Kita lihat. Di sisi kekuatan internalnya jelas ada iman yang dalam, keberanian, dan karisma yang luar biasa. Secara eksternal, peluang terbesarnya adalah menyatukan bangsa Israel yang waktu itu terpecah belah. Tapi kelemahannya juga kelihatan jelas, dia rentan sama nafsu dan kesombongan. Dan ancaman dari luar, wah perang terus-terusan, dan musuh politik di mana-mana. Jadi analisis ini nunjukin kalau dia itu pemimpin yang brilian, tapi juga sangat kompleks dan manusiawi. Salah satu hal yang paling keren dari cara Daud memimpin adalah kebiasaannya buat turun langsung ke rakyat. Kalau di Indonesia zaman sekarang mungkin kita sebutnya belusukan ya. Dia nggak cuma duduk manis di istana. Dia benar-benar meluangkan waktu buat dengar keluhan rakyatnya, memahami apa yang mereka butuhkan, dan langsung ambil tindakan. Ini nunjukin kerendahan hati dan dedikasi, bukan citra pemimpin yang jauh dan nggak terjangkau. Nah, sebuah studi kasus yang jujur nggak akan lengkap kalau kita nggak melihat sisi gelapnya. Kita harus berani melihat raksasa yang ada di dalam diri Daud sendiri, yaitu kegagalan moralnya yang sangat besar. Di sini, kisah Daud bisa aja berakhir sebagai kisah kegagalan total. Tapi yang bikin ini jadi pelajaran kepemimpinan yang luar biasa itu bukanlah dosanya, tapi justru responsnya setelah itu. Coba lihat 3 langkah ini.
Pertama, dosa. Lalu, konfrontasi dari Nabi Nathan. Dan yang paling penting, pertobatan. Dia nggak defensif, nggak cari-cari alasan, atau kambing hitam. Dia langsung mengakui kesalahannya dan siap menanggung konsekuensinya. Inilah yang namanya integritas sejati. Oke, dari semua perjalanan hidup Daud yang penuh lika-liku ini, apa sih pelajaran praktis yang bisa kita, sebagai pemimpin di kehidupan kita masing-masing, ambil dan terapkan hari ini? Kalau kita rangkum, ada 5 pelajaran abadi yang bisa kita pegang. Pertama, karakter di atas karisma. Ingat, dia dipilih karena hatinya, bukan postur tubuhnya. Kedua, krisis menempa pemimpin. Masa-masa sulit di Gua Adulam itu buktinya. Ketiga, terhubung dengan orang-orang Anda. Pemimpin sejati itu melayani, bukan cuma memerintah. Keempat, rangkul akuntabilitas. Keberaniannya mengakui dosa di depan Nathan itu kunci. Dan yang terakhir, hadapi raksasa Anda. Baik itu raksasa di luar sana, maupun raksasa yang ada di dalam diri kita sendiri. Pada akhirnya, kisah Daud ini terasa abadi karena ini adalah cerminan perjalanan kita juga, penuh kemenangan, kegagalan, dan selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Raksasa apa yang sedang Anda hadapi saat ini, dan bagaimana Anda akan menghadapinya?